Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa taala kembali meringankan langkah kita menuju majlis ilmu. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul as-sunnah, pondasi akidah yang wajib untuk diketahui dan diyakini oleh seorang muslim. Pondasi yang ke-22 dan 23, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun. Beriman, meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal kharij, bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ada dua manusia yang dijuluki oleh Allah subhanahu wa taala Al-Masih. Yang pertama adalah Dajjal, yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Di antara bentuk penyebutan di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jika disebut Al-Masih yang dimaksud adalah Dajjal, maka keduanya akan disebut Masih dan Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau yang disebut itu yang dimaksud Al-Masih di sini adalah Isa alaihissalam, maka hanya disebut Al-Masih saja. Jadi kalau antum kita semua menemukan dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan Al-Masih saja, maka itu yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih di sini artinya berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Untuk siapa Al-Masih? Kalau untuk Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih maksudnya adalah beliau dijuluki Al-Masih karena secara bahasa terlebih dahulu Al-Masih itu artinya adalah mengusap. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia ingin mengobati seorang yang sakit dan sembuh hanya dengan mengusap saja, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Masih, mengusap orang yang sakit dan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Masih Dajjal dikatakan Al-Masih karena
matanya terhapus di sebelah kanan. Jadi bagian wajah yang samping kanan itu mulus, sebagaimana penjelasan para ulama. Al-Masih di sini tidak ada hajib, alisnya pun enggak ada. Jadi mulus gitu. Al-Masih jadi terhapus. Ya. Itu kalau yang dimaksud adalah Dajjal. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sifat Dajjal. Nah, kemudian Dajjal artinya kadzab, pendusta. Dari namanya saja sudah ketahuan dia bukan Rabb. Karena nanti Dajjal itu akan mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang banyak orang yang meyakini pengakuan tersebut karena tidak ada ilmu. Maktubun baina ainaihi kafir. Maktubun baina ainaihi kafir. Dan tertulis di antara kedua matanya itu kalimat kafir, kalimat kata kafir. Dalam riwayat yang lain kafaro. Kalau di sini kafir. Dalam riwayat yang lain kafaro. Yaqra'uhu kullu mu'min. Semua orang yang beriman, baik yang imannya kurang atau orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang buta huruf, tidak bisa mengaji pun bisa membacanya. Kalimat tersebut, kata tersebut kafaro atau kafir. Dan kita nggak merasa aneh dengan kejadian-kejadian di akhir zaman. Karena keanehan-keanehan nanti kita akan sebutkan bagaimana keanehan-keanehan yang sangat luar biasa sehingga banyak orang tertipu dengan Dajjal kadzab. Nah, kata kafir ini tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir. Walaupun orang kafir itu bergelar doktor misalnya, profesor, kafir tapi bukan orang Islam, dia nggak akan bisa membaca itu. Kafir atau kafara. Nah, dari sini juga terlihat ya, dia bukan Rabb. Dia bukan Rabb. Wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan juga kita harus beriman dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis-hadis Dajjal itu mutawatirah. Hadis-hadisnya yang mutawatir. Sedangkan mutawatir itu yufidul yakin. Hadis mutawatir itu adalah yufidul yakin, yaitu mewariskan keyakinan. Kalau hadis itu mutawatir pasti harus diyakini. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan wajib untuk meyakini bahwasanya itu pasti akan terjadi, adanya Dajjal pasti akan terjadi. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan pondasi yang ke-22 ini. Jadi hampir-hampir semua pondasi yang ada disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di kitab Usul Sunnahnya ini, itu pasti akan ada manusia-manusia atau sekelompok orang yang mengingkari Dajjal. Jadi hampir-hampir manusia, ya, hampir-hampir semua keyakinan yang disebut oleh Imam di sini ada orang-orang atau kelompok yang mengingkarinya. Makanya perlu kita bahas. Kemudian yang ke-23, wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bibabiluddin. Dan Isa alaihissalam itu turun. Turunnya di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia.
Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia, akan tapi dinaikkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekarang masih hidup tentunya, belum meninggal dunia. Dan nanti akan turun dan akan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtuluhu, turun dan akan membunuh Dajjal bibabiluddin. Bab Lud ini adalah sebuah qaryah fi Palestina, sebuah desa di Palestina. Kita akan jelaskan pembahasan tentang Dajjal. Kita akan ambil syarah, sedikit penjelasan dari Syekh Ruslan hafizahullah ta'ala. Qabla khurujid Dajjal yubtalan nasu bala'an syadidan. Sebelum keluarnya Dajjal, manusia akan ditimpa dengan cobaan yang sangat dahsyat. Cobaan yang sangat dahsyat. Di antara cobaan tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qabla khurujid Dajjal 3 sanawatin shidadun." Sebelum keluarnya Dajjal itu akan ada 3 tahun yang sangat dahsyat, 3 tahun yang sangat berat yang akan dialami oleh manusia pada saat itu. Yusibun nasa fiha ju'un syadidun, dan manusia pada saat itu akan merasa sangat kelaparan, sangat-sangat kelaparan. Dan tahukah bahwasanya nanti yang akan mengenyangkan pada saat itu adalah zikir. Nanti kita akan jelaskan. Ya'murullahu as-samaa'a fi as-sanati al-ula an tahbisa thulutha matariha wa ya'murul arda an tahbisa thulutha nabatiha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan. Sepertiga hujan tidak akan diturunkan Allah tabaraka wa taala dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuh-tumbuhan. Enggak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun pertama. Tsumma ya'muru as-samaa'a fi as-sanati ats-tsaniyah fatahbisu thulusai matariha wa ya'muru al-arda fatahbisu thulusai nabatiha. Kemudian Allah tabaraka taala di tahun yang kedua memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujan, dan merintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuh-tumbuhan. Tsumma ya'muru as-samaa'a fi as-sanati ats-tsalitsati fatahbisu mataraha kullah. Di tahun yang ketiga Allah Subhanahu wa taala merintahkan langit untuk menahan semua hujan. Jadi hujan sama sekali enggak akan turun di tahun yang ketiga itu. Kemudian fala taqturu qatrah, setitik pun enggak akan turun. Wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullah. Kemudian bumi pada saat itu juga diperintahkan Allah tabaraka taala di tahun yang ketiga untuk menahan semua tumbuh-tumbuhannya. Tidak ada yang akan tumbuh pada saat itu. Apapun tanaman-tanaman tidak ada yang tumbuh, kering kerontang. Fala tumbitu khadra, sama sekali enggak ada. Setiap ada tumbuh-tumbuhan pada saat itu akan hancur, halakat, hancur. Illa ma sya Allah, kecuali yang dikecualikan Allah tabaraka taala. Para sahabat pun bertanya, Fama yu'ishu an-nas fi dzalika az-zaman. Ya Rasulullah, jadi manusia bagaimana hidupnya di zaman tersebut? Apa kata Rasulullah? Qala at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Dengan tahlil, bacaan la ilaha illallah, dengan takbir Allahu akbar, wat-tahmid dengan alhamdulillah. Itu yang akan bisa mengenyangkan pada saat itu. Tahlil, tahmid, takbir.
takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Yujra dzalika alaihim mujrat ta'am. Jadi zikir-zikir tadi seperti makanan bagi mereka di zaman tersebut. Ya. Jadi kelaparan yang sangat. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian di zaman keluarnya Dajjal itu khafqatun biddin. Semangat untuk menuntut ilmu agama itu hampir hilang. Dha'ufa, lemah, sangat-sangat lemah. Bahkan lebih parah lagi, idbarun minal ilm. Mereka membelakangi ilmu, jauh dari ilmu, lari dari ilmu agama. Dan sudah kita katakan bahwasanya semakin jauh zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat nuntut ilmu semakin lemah. Semakin lemah. Semakin jauh zaman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan ilmu pun semakin jauh kita rasakan. Betapa banyak kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi ternyata keberkahannya tidak kita dapati. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun bil lisan fa huwa hujjatun wa ilmun bil qalb. Yang pertama adalah ilmu di lisan saja, teori saja. Ilmu di lisan saja. Wa ilmun fil qalb, dan ilmu dalam hati. Ini ilmu yang ingin kita raih, ilmu dalam hati. Ilmu dalam hati. Karena kalau ilmu itu sudah masuk dalam hati kita, tentu kita akan menghayatinya dan kita akan mendapati keberkahan ilmu tersebut. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi sekali lagi, di zaman keluarnya Dajjal atau adanya Dajjal pada saat itu adalah ilmu agama dijauhi. Ilmu agama dijauhi. Karenanya kenapa kita dari sekarang terus kita nasihati orang-orang untuk menuntut ilmu agama. Bukan maksud untuk apa-apa, tapi untuk menasihati. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Ay falyabta'id. Siapa yang mendengar adanya Dajjal telah keluar, kita hanya mendengar saja, falyan'a anhu. Siap-siap untuk menjauhinya. Siap-siap untuk menjauhinya. Nah, di sini kata Syekh, wa fihi dilalatun ala anna al-insana yanbaghi an yujaniba ahlal ahwa wal bidah. Dalil di sini, hadis sepenggal hadis ini adalah termasuk dalil bahwasanya wajib bagi manusia untuk menjauhi ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah. Tidak boleh. Mendengar-dengar saja pun enggak boleh. Mendengar ahli bid'ah, ahlul ahwa. Wa alla yuqaribahu muhsinan dhannahu fi nafsi. Dan kita pun tidak boleh mendekatinya, tidak boleh mendekatinya. Wa annahu qad 'arafa al-haqqa wa hudiya ilaihi, sedangkan kita sudah mengetahui kebenaran dan kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya hidayah itu bermacam-macam. Ada hidayah ilmu, hidayah untuk menuntut ilmu. Ini hidayah. Rezeki. Ya. Diberikannya kesadaran untuk menuntut ilmu itu rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Rezeki. Ya. Tidak semua orang mendapatkannya. Sebagaimana harta, sebagaimana iman. Ya, sebagaimana iman.
termasuk rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Seperti misalnya telah tersedia nasi di depan kita, makanan di depan kita, dan itu pun belum tentu itu rezeki kita, walaupun dekat sekali. Ya, nanti akan ada 1 butir nasi, 2 butir akan terjatuh. Kita tidak ditakdirkan Allah tabaraka wa taala untuk berfikir mengambilnya. Itu belum tentu rezeki kita. Seperti itu juga ilmu. Betapa banyak orang yang dekat dengan majelis ilmu, tapi itulah. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya terdorongnya hati seorang untuk bermajelis ilmu agama itu adalah termasuk rezeki yang harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah rezeki tersebut. Hidayah yang selanjutnya hidayah untuk mengamalkannya. Ya, hidayah untuk mengamalkannya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, kalau malamku sama seperti malamnya orang yang dungu, dan kalau siangku sama seperti siangnya orang yang bodoh, untuk apa saya menuntut ilmu agama? Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi penuntut ilmu agama siangnya, malamnya itu harus beda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, jemaah. Harus beda. Siangnya kita harus beda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama. Malamnya pun kita harus beda dengan orang-orang menuntut ilmu agama. Ya. Untuk lebih jauhnya lagi insyaallah kita akan bahas di malam besok. Sedikit promosi. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Fa wallahi demi Allah, innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, kalau kalian mendengar berita bahwasanya Dajjal telah keluar, jauhi sampai-sampai nanti ya atau kelak dia di zaman tersebut orang-orang akan naik ya ke gunung, naik demi untuk menjauhi Dajjal. Kemudian ada seorang yang dia meyakini bahwasanya dia telah beriman, saya yakin nggak akan terfitnah dengan Dajjal, kata dia. Fayattabi'u, ya, ketika dia disuguhi syubhatnya Dajjal, ya, ditunjukkan keanehan-keanehan yang masya Allah dari Dajjal, ya, maka dia pun mengikuti Dajjal. Ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana wiqayah minad Dajjal, ya, bagaimana kita bisa menjauhi Dajjal. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita akan sebutkan di sini sifat-sifat Dajjal. Di antara sifat Dajjal yang pertama adalah pengakuan dia sebagai orang saleh. Jadi pertama dia mengaku sebagai orang saleh. Yang kedua nanti ada 3 pengakuan, ya. Pengakuan yang kedua dia mengaku sebagai nabi, selanjutnya sebagai nabi. Di jauh-jauh hari Nabi SAW bersabda, la nabiyya ba'di, ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian yang ketiga baru ini yang lebih berat lagi nanti. Yang ketiga dia mengaku sebagai Rabb, ya, sebagai Rabb, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan nanti. Dan banyak yang tertipu nanti dengan pengakuan-pengakuan Dajjal tersebut.
Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala tarawna rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati, sampai kalian meninggal dunia. Ya. Jadi di masa hidup dengan mata telanjang enggak bisa kita melihat Allah. Ya, tidak bisa. Nabi saja mata telanjang enggak bisa dilihat. Ya. Apalagi Allah tabaraka wa taala. Adapun orang-orang sufi sekarang yang mereka mengaku lihat Nabi yaqzatan, Nabi dalam keadaan sadar, ya. Bahkan katanya sering ketemu Nabi Khidir ya di jalanan. Memang banyak yang mengaku Nabi Khidir, orang enggak majdub kata mereka kan, majdub ya. Bahkan anehnya seorang kiai yang mengatakan majdub itu harus dimuliakan katanya. Padahal enggak sholat, enggak ini, enggak puasa, enggak itu. Dia dikuasai saking cintanya yang sangat berat kepada Allah katanya. Ya. Kita enggak boleh mengikuti dia kata dia. Tapi kita harus mengakui dia sebagai kekasih Allah katanya. Ya. Yang mana itu kasih syaitan. Ya. Nah. Kemudian sifat yang kedua, wa innahu a'war. Wa innahu a'war. Bahwasanya Dajjal itu buta sebelah. Matanya yang tersisa adalah mata sebelah kiri. Yang kanan tadi masih kan terhapus. Dan matanya itu, biji matanya itu seperti keluar. Ya, kal inab, seperti inab, apa inab? Anggur. Ya, seperti keluar. Kemudian yang ketiga, wa innahu maktub baina ainaihi kafir. Tadi sudah kita jelaskan, di antara kedua matanya ia tertulis kafir. Kemudian di antara sifat fisik Dajjal tadi buta, pendek. Dajjal itu pendek, jasim. Jasim itu dia berkulit gempal ya. Jadi jangan ceritakan anak-anak kita Dajjal itu raksasa, enggak. Ya mungkin ada sebagian orang tua Dajjal itu raksasa nak, terus seperti ini enggak. Ya. Dajjal itu Bani Adam, anak Adam, ya manusia. Dajjal itu manusia. Kemudian rambut keriting sangat keriting dan rambutnya tebal. Ya, sangat keriting. Dalam hadis dikatakan kepalanya seperti kepala ular katanya. Dalam hadis. Tapi Allah alam ini hadis perkara gaib, ya. Kemudian selanjutnya wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa nara. Di antara ujian fitnah Dajjal itu bahwasanya ada sungai. Ya. Ada sungai seperti jannah, surga, kebun ya. Sungai digambarkan seperti sungai atau seperti surga, dia bawa itu. Kemudian digambar sebelahnya lagi, yang kedua digambarkan seperti sungai api, ya sungai api, dan ada sungai air, berisi air. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dan kalau seorang ya disuruh untuk masuk di antara satu di antara dua ini, maka masuklah di sungai api tersebut. Ya. Sungai api. Kenapa? Karena api itu adalah air. Minumlah itu api tersebut, ya. Karena api tersebut tadi adalah air yang dingin, seperti sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Qul ya naru kuni bardaw wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin. Ya.
Kemudian jannah yang digambarkan surga atau sungai yang berisi air itu adalah api. Itu fitnahnya. Ya. Itu fitnah. Jadi kalau orang-orang nggak mengetahui ini, wah enaknya. Kelihatannya kan dia masuk ke ya sungai yang berisi air atau kebun-kebun yang masya Allah indahnya, ternyata itu adalah api. Ya. Itulah pentingnya berilmu jemaah. Kemudian selanjutnya famani batuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatihal kahfi. Kalau dia ketika masuk ya di api tersebut, falyastaghith billah, minta pertolongan kepada Allah, kemudian bacalah 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ya, 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Kemudian fitnahnya lagi, Dajjal akan berkata kepada seorang Arab Badui. Dia mengatakan, maukah engkau saya tunjukkan supaya kamu percaya bahwasanya saya adalah Tuhan, kata Dajjal. Saya akan tunjukkan kepada engkau. Saya akan bangkitkan orang tuamu, kedua orang tuamu. Ya. Kemudian kalau saya bangkitkan, apakah engkau akan bersaksi bahwa saya adalah Tuhan, kata Dajjal. Orang Arab Badui ini berkata, iya. Dia berkata iya. Kemudian ada dua syaitan, ya, dua syaitan pun berubah. Yang satu menjadi seperti bapaknya, yang dua menjadi seperti ibunya. Ya. Kemudian kedua setan ini yang berubah menjadi ibu bapak tadi berkata, ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikutilah Dajjal, sungguhnya dia adalah Rabbmu. Itu fitnahnya dahsyat ya, dahsyat sekali. Ya. Jadi kalau kurang-kurang iman sedikit, wah udah selesai udah. Ya. Itulah pentingnya pembahasan tauhid tentang iman. Ya. Kemudian juga fitnahnya lagi, ada manusia yang, dan ini sudah saya ceritakan ya, ada seorang yang akidahnya sangat kuat. Akidahnya kuat dan dia tidak terfitnah. Bahkan sampai sangat-sangat yakin dia bahwa dia adalah Dajjal. Ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Dajjal. Di sini ada seorang laki-laki datang. Ya, dia sangat berakidah, yang sangat kuat akidahnya. Mengatakan engkau bukan Dajjal. Engkau bukan Rabb, ya. Kamu bukan Tuhan. Kemudian dia pun ditantang. Kalau saya membelah manusia dan di antara belahannya saya akan melewatinya. Di sini satu, di sini satu, dan Dajjal lewat di sini. Apakah engkau akan mengakuinya? Dia dengan lantang mengatakan, saya benar-benar yakin engkaulah Dajjal yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Itu saking kuat akidahnya. Kemudian fitnahnya lagi, ketika tadi di tahun yang ketiga tadi yang kita jelaskan di awal tadi, itu sangat kering kerontang, yang manusia pada saat itu orang-orang beriman itu hanya bisa makan dengan zikir, ya. Adapun kalau kita pakai zikir itu sekarang nggak mempan jemaah, ya, bisa pingsan kita walaupun zikir ya. Maka dulu ada keluarga saya ya, sepulang dari mondok saya dulu ditanya sama dia, adakah zikir yang bisa mengenyangkan, katanya. Padahal dia kaya ya. Adakah zikir yang bisa mengenyangkan? Siapa bisa jawab seperti itu? Ya. Tentu tidak ada.
Kecuali kalau zikir ini nanti di akhir zaman, tapi ya di zaman Dajjal. Ya. Nah, di 3 tahun yang sangat dahsyat itu, di tahun yang ketiga ya, yang semua orang kelaparan, Dajjal menunjukkan fitnahnya lagi. Ya. Langit turunkan hujan, hujan turun. Ya. Bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Ya. Maka semakin banyak orang-orang yang akan percaya dengan Dajjal, bahwasanya dia adalah Rob nanti. Ya zambillah. Kemudian Dajjal, semua bumi dia akan menginjaknya. Dajjal itu. Indonesia ya. Ya, semuanya akan masuk. Kecuali Mekah, Madinah. Ya. Setiap ada pintu-pintu Mekah, lubang-lubang yang menuju ke Mekah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang. Jadi Dajjal nggak bisa masuk. Ya, setiap ada lubang di Mekah Madinah yang menuju untuk bisa masuk ke Mekah Madinah, itu ada penjaganya, malaikat. Ya. Sehingga Dajjal pun menginjakkan kakinya dengan keras, ya, dengan 3 kali injak, misalnya keras seperti ini. Goyanglah tanah Mekah Madinah itu, sehingga keluarlah orang-orang munafiknya keluar untuk mengikuti Dajjal. Jadi tersisa orang-orang yang beriman di dalam Mekah Madinah tersebut. Ya. Itulah sedikit ya di antara fitnah dan sifat-sifat Dajjal yang bisa kita jelaskan. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam dengan tombaknya, ya, dibunuh. Jadi tahun itu nggak ada lagi pistol apa gitu, nggak ada lagi, yang ada pedang, panah, ya. Jadi kembali seperti dahulu. Jadi tahun itu nggak ada lagi HP, telepon Nabi Isa sini, nggak ada gitu-gitu, ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun di Dimashq, ya, di Masjid Putih, Menara Putih, di masjid yang menaranya putih, dibawa oleh dua malaikat dalam keadaan rambutnya basah, menitikkan air. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, terakhir di antara cara untuk agar terselamat dari fitnah Dajjal, kita akan jelaskan 3 atau 4 ya. Yang pertama adalah al-aqidatus sahihah, akidah yang benar, tauhid, akidah yang benar, ya. Dan akidah inilah senjata yang paling utama untuk bisa menangkis semua fitnah Dajjal itu. Akidah yang benar. Jadi ini jemaah, akidah yang benar maksudnya akidah tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah, ya. Jadi kalau kita yakin berakidah dengan tauhid yang benar, rububiyah, uluhiyah, tentu kalau Dajjal mengatakan saya Rabb, ya enggak lah. Orang kita juga baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kita berakidah yang kuat. Yang kedua adalah ta'awudz. Yaitu berta'awudz, meminta perlindungan. Ya, ini sering kita baca sebelum salam. Ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan Tawus, seorang imam, ya, Imam Tawus,
saking dia mendidik anaknya agar terus-menerus doa ini diamalkan sebelum salam, ya. Dia mendidik anaknya dengan agar mengulangi sholatnya kalau dia belum baca ini, ya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau kita lihat di sifat sholat atau di aslu sifat sholat Nabi, itu hukumnya ini wajib, ya, hukumnya wajib. Kalau wajib meninggalkan doa ini dosa, tapi yang benar hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian yang ketiga adalah menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi awalnya 1 sampai 10. Ya, ayat 1 sampai 10. Man hafidha 10 ayati min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat ini dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Jadi nanti kalau dia berhadapan dengan Dajjal, misalnya ditakdirkan untuk berhadapan dengan Dajjal, baca doa, baca 10 ayat ini, dia tidak akan terfitnah dengan fitnah Dajjal. Kalau nggak hafal ini jangan ini, ya, jangan macam-macam. Jadi harus dihafal ini. Masa belum hafal, ya? Kan sering dibaca Jumat. Ya, itu 3, ya. 3 cara agar terhindar dari fitnah Dajjal. Akidah yang benar, kemudian ta'awuz, doa tadi. Yang ketiga adalah menghafal surah Al-Kahfi 10 ayatnya. 10 awal Al-Kahfi. Ya. Jadi dihafal dan direnungi makna-maknanya, ya. Sampai sini dulu apa yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan iman, ya, dengan pembahasan iman. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.